Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Dian. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya Pak atas waktu yang diberikan. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah saya akan melakukan percakapan praobservasi untuk kegiatan supervisi kelas yang akan saya lakukan nanti minggu depan di kelas 14. Pak Dian mengajar di kelas berapa ya Pak? Alhamdulillah saya mengajar sekarang Bu di kelas 6. Oke, baik Pak. Jadi adapun tujuan supervisi kita hari ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan Pak sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan Bapak lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran bagi diri Bapak. Kemudian begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan kegiatan praobservasi ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Yang pertama Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya ingin membentuk karakter siswa supaya lebih peduli terhadap lingkungannya di lingkungan Tandem Ilir ini. Jadi dia membentuk tanggung jawabnya sebagai masyarakat Tandem Ilir ini untuk melaksanakan kebersihan lingkungannya supaya tidak terjadi banjir. Untuk itulah salah satu tujuan pembelajaran saya membentuk karakternya. Jadi membentuk karakter siswa di daerah setempat untuk lebih peduli terhadap lingkungan ya Pak? Oke. Sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak observasi? Yang pertama daerah lingkungan di sini Bu banyak selokan-selokan atau parit-parit yang mana itu masih adanya sampah-sampah yang menumpuk, sehingga disitulah saya membuat anak-anak siswa ini untuk melihat dulu inilah yang membuat mengakibatkan banjir, sehingga langsung keterampilan anak-anak itu saya lihat, langsung saya ajak melihat terampilnya dalam membersihkan lingkungan tersebut, yaitu dengan turun langsung ke lapangan. Saya ajak kerjasama, ayo kita bersihkan, kita bergotong royong supaya kita bisa membuat saluran ini bersih sehingga air ini berjalan dengan lancar, dan apabila terjadi hujan maka tidak ada banjir di lingkungan kita di Tandem Ilir ini. Pak, maksud saya dari segi pengetahuan dan keterampilannya Pak jika dikaitkan dengan pembelajaran ini. Pertama, untuk pengetahuannya, mereka mengetahui tugas, mereka mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara desa Tandem Ilir ini. Kalau untuk keterampilannya, mereka bisa terjun langsung, bisa langsung kerja untuk membersihkan, karena sudah kita rangkul untuk bekerja sama di dalam membersihkan lingkungan tersebut. Itu keterampilannya, sehingga mereka lebih terampil karena mereka langsung kita ajak terjun praktek. Untuk pengetahuannya tadi itu Bu, supaya mereka mengetahui hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara desa Tandem Ilir ini. Jadi bukan hanya mengetahui secara teori hak dan tanggung jawabnya ya Pak, tapi juga ikut melakukan. Iya benar. Iya benar. Oke, baik Pak, ini baik sekali. Saya rasa kemudian pertanyaan selanjutnya, saya ingin mendengar nih Pak, pengembangan atau strategi pembelajaran yang ada di kelas Bapak. Benar. Jadi di sini saya masuk ke kelas, pertama saya harus bisa tahu kemampuan anak-anak ini kan masing-masing berbeda. Maka di sini saya buat, di sini ada yang kemampuannya mungkin dengan visual, dengan audio visual, dengan kinestik. Itu saya buat. Dan jadi kalau dengan visual itu ada mereka melihat, membaca dan menulis. Dan audio visual itu mereka biasa mendengar. Itu saya menggunakan video dengan infocus sehingga mereka bisa langsung mendengar dan bisa memahami apa materi-materi yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga tadi mungkin saya bagi dengan kinestetik. Itu jadi. Nanti dengan emosional saya melihat, setelah saya terangkan ini pada anak-anak, pada siswa, saya buat nanti ini Bu. Emosional ada yang senang, gembira, atau mungkin yang mungkin kurang senang atau kurang gembira. Nanti saya minta mana apa yang Ananda
rasakan ketika materi ini Bapak sampaikan, maka coba Anda buat, Anda taruh di mana, Anda posisikan diri Anda atau anak-anak sekalian itu. Jadi dari emosional. untuk mengetahui sosial emosional. Iya. Jadi untuk apa namanya, kalau untuk kinestetiknya tadi bagaimana Pak? Untuk mengetahui itu kan tadi Bapak bagi ke dalam 3 kategori besar ya Pak, Iya, untuk benar. pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Bapak sampaikan kalau visual dia mereka dengan membaca, audiovisual tadi melihat. Berarti Bapak nanti membawa tayangan video ya Pak yang Iya, ada di benar. kelas ya. Kalau kinestetik yang dari Iya, gerakannya iya. apa kira-kira Kinestetik Pak? itu gini Bu, kebetulan media saya bawa, dia berupa gambar Bu. Nanti ada beberapa gambar saya bawa. Di situ ada gambar itu menunjuk kegiatan di Kampung Tandem Hilir. Dan masing-masing anak-anak tadi setelah melihat gambar, tujuannya merangsang pikirannya kegiatan apa yang ada di gambar ini. Setelah itu anak-anak saya tunjuk nanti siapa yang bisa menuliskan ke depan atau melengketkan gambar tadi di mana posisi gambar itu diletakkan. Sehingga mereka tadi bisa tahu, oh kegiatan ini isinya, ini isi ceritanya. Kita lihat kemampuan anak-anak tadi dalam memahami gambar tadi benar nggak letaknya. Makanya anak saya itu ke depan, mana yang tadi sudah siap, lengketkan di mana posisi gambar tadi. Jadi medianya dulu dengan gambar yang sudah saya bagi di dalam kertas tentang kegiatan Kampung Tandem Hilir ini Bu. Gitu ya. Itu dia. Wah menarik sekali nih Pak, saya kayaknya udah mulai tergambar nih kegiatan berdiferensiasi yang akan Bapak buat di kelas nanti. Kemudian Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas itu nanti? Kalau media pembelajaran Bu, di samping saya menggunakan beberapa contoh gambar-gambar yang sudah saya siapkan, saya juga menggunakan infocus. Infocus itu bisa untuk dengan video yang bisa anak-anak langsung melihat kegiatannya, bisa mendengar, sehingga mereka tuh bisa untuk menangkap apa-apa yang telah kita tampilkan tadi untuk bisa mereka tampilkan juga ke depan. Jadi selain gambar yang dapat dilihat, Bapak akan membawa video ya Pak ya, Iya, benar. untuk supaya bisa anak-anak itu melihat dan sekaligus mendengar ya. Iya, benar. Menarik ini Pak, menarik sekali. Iya. Kemudian kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah Bu, hari Senin di kelas 6 jam pertama saya sudah mulai pembelajaran berdiferensiasi. Iya ya, berarti sesegera mungkin ya Iya, Pak ya. segera mungkin. Ya, saya udah nggak sabar nih pingin langsung supervisi masuk ke kelas Bapak untuk melihat pembelajaran yang menarik ini. Kemudian Pak, insya Allah nanti hari Senin saya akan supervisi di kelas Bapak untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Kemudian setelah melakukan observasi, Iya. nanti kita akan melakukan percakapan kembali Pak. Iya, Jadi insya Allah bisa. pasca observasinya, Iya. demikian Pak. Dan yang terakhir nih, Iya Bu. sebelum kita akhiri, Iya Bu. apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Iya Bu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan dari observasi dari supervisi yang Ibu lakukan pada saya. Yang pertama itu Bu, yang saya ketahui biasanya kan supervisi ini nanya mana FPP, habis itu melihat diambil dan habis itu sudah sampai situ, ini yang saya pahami Bu. Tapi ketika kenyataannya yang saya dapat di sini dari supervisi yang Ibu lakukan, ternyata ada namanya pra observasi. Artinya sebelum itu Ibu bertanya dulu. Sebelum observasi namanya pra observasi. Setelah itu baru langsung observasi Bu. Setelah Ibu observasi baru pasca observasi. Jadi di situ saya bilang, oh ini sebenarnya namanya supervisi. Ya. Nah, alhamdulillah Bu, saya pun merasa senang dan saya puas karena prosedur-prosedur yang Ibu lakukan itu sangat relevan saya rasa. Itu yang saya dapat Ibu dari supervisi sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian. Jadi saya bisa menangkap bahwa ada yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini ya Pak ya. Ternyata kita sama-sama belajar Pak. Saya juga masih butuh belajar juga. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di supervisi kelas, ada yang selama ini belum kita lakukan. Demikianlah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mudah-mudahan saya hari Senin bisa langsung masuk untuk Saya tunggu hari Senin nanti. Terima kasih Pak.